Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat berjumpa bersama saya di mata pelajaran K3LH, yaitu Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup. Adapun untuk kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit pengetahuan apa itu K3LH. Perkenalkan, ini adalah biodata pribadi saya. Ini ada sedikit kata-kata untuk penyemangat yang bisa menjadi bahan penyemangat untuk anak-anak sekalian, yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan dan mencatatnya. Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis mauquf riwayat At-Tabarani, Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 700. K3LH pada mata pelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa lingkup. Di dalam K3LH, ruang lingkup yang akan dibahas adalah keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup, di mana ketiganya memegang peranan penting. Bila salah satunya tidak terlaksana, maka keseluruhan dari K3LH itu akan bermasalah dan terjadinya chaos atau ketimpangan. Untuk pembahasan di semester ini, mata pelajaran K3LH pada garis besarnya akan membahas dua hal penting, yaitu satu, alat pelindung diri atau biasa disingkat APD, di mana alat pelindung diri ini nanti akan dipakai pada saat pelaksanaan K3LH di lapangan, baik di dunia kerja, yaitu di dalam pabrik maupun di tempat eksplorasi. Kemudian juga kita di sini akan mempelajari tentang bahan-bahan beracun dan berbahaya yang sering disebut B3. Untuk apa kita mempelajari ini? Karena di dunia kerja, tempat kita nanti akan melanjutkan kegiatan kita, banyak terdapat bahan-bahan beracun dan berbahaya yang wajib kita ketahui. Di dalam kecelakaan kerja, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan akibat kecelakaan kerja yang sering disingkat dengan 5K, yaitu kerusakan, di mana pada saat terjadinya kerusakan dalam sistem kerja akan menyebabkan kekacauan organisasi. Setelah terjadi kekacauan organisasi, maka akan menimbulkan keluhan dan kesedihan. Keluhan-keluhan tersebut akan dapat juga menyebabkan kelainan dan cacat akibat kelalaian akibat pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan yang paling parah atau sangat urgen adalah terjadinya kematian. Klasifikasi kecelakaan itu sendiri nanti kita akan membahasnya. Ada beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu satu, menurut jenis kecelakaannya, contohnya misal terjatuh, tertimpa benda, dan sebagainya. Kemudian kita akan juga membahas masalah menurut keadaan yang tergolong bahaya, yaitu tempat-tempat bahaya, kemudian sumber-sumber bahaya juga. Selanjutnya adalah menurut perbuatan yang berbahaya, yaitu kelalaian dari pribadi kita sendiri. Misalnya bercanda, bermain pada saat di tempat kerja yang sangat membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Kemudian juga akan kita bahas nanti adalah menurut sumber kecelakaannya, di mana kita harus mengetahui sumber-sumber kecelakaan. Misalnya di mesin yang berjalan, misalnya di lapangan pada saat pengeboran ada mesin berjalan, itu merupakan sumber bahaya yang harus sangat kita perhatikan di dalam pelaksanaannya selanjutnya. Untuk lingkup kali ini hanya itu saja pengenalan dasar dari K3LH. Pada materi selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang K3LH
sehingga membuat kita lebih mengerti tentang fungsi dan kegunaan K3HLH. Ada beberapa kata kunci dari keberhasilan diri sebelum kita memulai pembelajaran dimanapun kita berada, yaitu 1, tanamkan niat yang baik. Dengan niat yang baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik. 2, berlatih mendisiplinkan diri. Dengan mendisiplinkan diri, maka kita akan memperoleh hasil yang memuaskan dan baik untuk perusahaan di mana nanti kita akan bekerja. 3, tumbuhkan rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri yang kuat, maka kinerja kita juga akan bagus. Dan yang keempat adalah selalu belajar dari pengalaman, karena tiada guru yang lebih bagus adalah selain daripada pengalaman. Pengalaman itu yang akan membuat kita untuk belajar lebih baik dan lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.